apakah Rasulullah ya dan orang-orang di zaman Rasulullah itu juga midlife crisis gitu ya, kita lihat ya. Jadi ini contoh nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah seperti yang tadi Mbak Ica sampaikan. Perempat tiga ya? Iya, nah tantangan dakwah itu mulai Ada yang relate ya, ada yang relate. Dan dia udah tahu ya, karena kalau Allah. namanya sahabat deket tuh ya, mulai. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat obrolan ruang tamu. Kita menemani teman-teman semuanya kembali di tema kali ini. Kita akan bahas tentang midlife crisis ya. Nah, karena kenapa kita mengangkat tema ini sesuai dengan usia kita gitu. Kelihatan loh, malu kayaknya kita baru 25 loh. Tapi kalau krisis mah nggak nunggu 40 gitu ya. 10 tahun yang lalu aku pernah krisis juga gitu. Midlife, nanti kita akan bahas semuanya. Jadi mungkin Anda merasa bahwa kok hidup kok gini-gini aja, kok pas-pasan aja, kok lagi banyak ujian, terus kemudian juga ya merasa bahwa pilihan hidup kita terasa sangat berat di usia sekarang. Tetapi pernah juga saya melihat sebuah video dari Ustadz Umar Mita tuh menyampaikan di usia 40 itu usia di mana kita sudah dibunyikan lonceng ya, bahwa usia kematian itu benar-benar sudah dibunyikan sekali. Nanti di usia 50 2 kali dan sampai 60. Karena Nabi Muhammad aja meninggal itu di usia 63. Nah, kita padahal di umatnya Nabi Muhammad tidak lebih dari sekian. kita loncengnya udah sekali ya. Kita udah lonceng sekali. Masya Allah, nggak sadar loh bentar lagi mau 2 kali. Tua ya. Itu dia, Insya makanya kita Allah, akan insya bahas Allah, Allah dan ini panjangkan umur. amin ya Amin. Allah. Tapi justru masa inilah Allah sedang membuka jalan kedewasaan kita agar kita tidak gagal dalam menapaki kehidupan yang akan datang. Nah, dua narasumber yang keren-keren ini akan mengajak kita untuk berdiskusi dan bercerita panjang kali lebar. Ada Mama Ica dan juga Dr. Dea. Ini mau ngomongin apa dulu nih? Ya, ngomongin krisis. Yang dimaksud krisis. Iya, benar. Ya, apa jadi namanya, sebenarnya 40-an. midlife crisis ini adalah dibilang krisis tuh karena seseorang rasa lagi nggak stabil gitu ya. Nggak stabilnya sebenarnya secara emosional gitu ya. Dan di umur 40 sampai 60 tahun itu kan orang itu banyak merefleksi dirinya gitu, mengkaji dirinya itu lebih dalam gitu. Karena gimana sih kalau udah kepala 4 kita udah mulai kok aku kepala 4 nanti kepala 5 kita ada ini Sebenarnya kan pasti kayak ada sesuatu yang berubah gitu kan. Terus kan Ada kita nggak banyak siap sebenarnya. perubahan. Kok udah 40 sih, kayaknya masih enak usia Nah, 20. kayak pengennya masih kayak ABG gitu ya gitu. Banyak beban gitu. Nah, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang akan dialami semua orang juga benar. gitu. Walaupun Proses. ya banyak orang yang juga mengalaminya, tetapi dalam kehidupan seseorang itu sangat bervariasi. Nah, sebenarnya konsep tentang krisis ini dikenalkan oleh seorang psikolog Amerika ya, namanya Elliot, itu pada tahun 1965. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa krisis fase kehidupan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor nih. Ya, jadi perubahan sosial dan teknologi, apalagi sekarang ya, sekarang tuh kayaknya kita bersin aja jadi berita ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dan benar-benar semua itu bisa siapa sih aku, siapa sih kita gitu, tiba-tiba jadi terkenal aja karena mungkin kita kedapatan meleng gitu misalnya di jalan, seorang perempuan meleng. Misalkan seorang dokter menerobos lampu jalan, lampu merah. Atau meleng marka jalan, udah jadi berita gitu kan di media sosial. Nah, itu kan di satu sisi mungkin bisa ngejaga kita dalam bersikap, tapi di satu sisi jadi stresor juga gitu, karena kok apa-apa aku nanti jangan-jangan aku salah ngomong, udah heboh gitu. Padahal orang di era media sosial ini seringkali tidak tahu fakta, langsung menghakimi. Netizen bisa nulis apa aja tanpa tahu, netizen yang budiman tanpa tahu kebenaran. Nah, ini kan satu stresor perubahan yang luar biasa gitu kan, dimana zaman dahulu kita itu hidup damai, mau ngapain aja gitu ya, orang nggak harus tahu apa yang kita lakukan, tapi seakan-akan bahkan sekarang ini orang jadi wajib memberitakan apa sih aktivitas dia sehari-hari, sejak bangun tidur, sarapan, pergi kemana, ngapain gitu kan. Nah, apa ya,
yang enggak mungkin kalau mau kentut gitu nggak diberitain. Maaf ya teman-teman ya. Tapi bahkan ada mungkin yang kayak gitu juga jadi berita gitu loh, ya Allah gitu ya. Ada kita harus waspada ini kan terhadap krisis-krisis itu gitu, dan memang kebanyakan para peneliti itu kan menceritakan bahwa ya karena di usia 40-an itu midlife gitu kan, ya memang ada juga sebagian yang justru semakin stabil. Kalau semakin stabil itu yang namanya hawa nafsu manusia itu juga semakin meningkat kan. Anak Adam itu apabila sudah dia dikasih satu gunung emas, kata baginda Rasulullah ya dalam sebuah hadis, dia akan selalu menginginkan gunung emas yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi seiring dengan mapannya ekonomi, umur 40-an gitu kan, misalkan pengen ganti istri misalnya, atau pengen nambah. Nah kan akhirnya krisis sendiri tuh, karena krisis yang juga dibikin sendiri. Ada juga gitu ya dok. Benar, ya. Dan juga pergeseran nilai moral, ya, gitu. Jadi ada pergeseran juga, ujian sosial tadi ini gitu. Ya. Coba kita lihat gitu perilaku anak muda zaman sekarang dengan 20 tahun yang lalu gitu ya, sama kita zaman yang kecil lah udah beda banget gitu ya. Ini kan sekarang udah mandiri dikit, dia udah mulai cari agama sendiri misalkan gitu kan, ya betul, akhirnya kadang wah saking bebasnya gitu kan, jadi ya udah krisis media, itu informasi juga nggak kebendung, apa ya, orang bisa memasukkan pemikiran apapun gitu ya. Akhirnya pengaruh-pengaruh itu bergulat kan, nah akhirnya terjadi krisis-krisis itu yang ya sering kali tadi ada di fase-fase tertentu yang berbarengan ya kan gitu. Nah jadi yang harus dilakukan itu apa nih saat kita menghadapi krisis gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim, balik lagi kan, kalau yang namanya kita seorang muslim berarti jalan hidup kita itu tidak bisa terlepas dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, contoh-contoh dari orang-orang terbaik baginda Rasulullah dan para sahabat. Nah nanti kita gali deh tuh, ganti role modelnya, role modelnya manusia yang sekarang penuh banyak intrik gitu. Dan tadi nggak sempurna ya, kadang-kadang solusinya pakai hawa nafsu. Nah itu akan makin kadang-kadang juga sedih blunder juga sih, masyarakat kita tuh sekarang disuguhi hal-hal yang memang nggak beres gitu loh, makanya memang tutup IG yang memang tidak berdampak untuk kita gitu yang baik ya. Karena ini artis-artis tapi mereka followersnya ya K-pop segala macam, akhirnya kan juga akan berdampak makanya di lingkungan. tadi kita itu harus ngerti gitu siapa sih pedoman kita, siapa yang harus kita jadikan role model, itu penting banget. Nah sebelum tadi ke cara bagaimana kita menyikapi krisis, jadi midlife crisis ini kalau dari perspektif psikiatri gitu ya, ini ada melibatkan perspektif neurobiologi gitu ya. Jadi memang karena ada perubahan hormon nih ya, jadi perubahan hormonal ini itu akan aja juga mempengaruhi suasana hati kita, juga energi kita, motivasi kita. Kemudian perubahan di dalam sistem dopaminergik di dalam otak kita. Nah ini akan mengurangi rasa puas, mengurangi motivasi, yang berkontribusi akhirnya pada rasa tidak puas dan krisis identitas. Kemudian juga bisa perubahan dalam struktur otak kita gitu ya. Jadi ada namanya perubahan struktur hipokampus, korteks prefrontal, yang ini akan mempengaruhi cara seseorang dalam memproses informasi, dan ini yang akhirnya akan berpengaruh nih pada cara seseorang untuk membuat keputusan gitu ya, berpikir pada perasaan puas atau kebingungan. Dan juga tadi ada penurunan dari kinerja kognitifnya. Jadi penurunan memori dan kemampuan untuk memecahkan masalah tadi itu akan mendatangkan rasa cemas ya, atau kecemasan tentang masa depan dan keinginan untuk menilai kembali tentang pencapaian hidupnya. Nah, kalau dari teori psikologi, jadi tadi dari sisi psikiatriknya, kalau dari teori psikologinya itu ada teorinya psikoanalitik dari Sigmund Freud dan Erik Erikson ya, yang tentang kemaknaan hidup gitu ya. Kemudian teori kognitif ya, jika realitas itu tidak sesuai dengan ekspektasi, maka itu menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Kemudian juga teori sosial. Nah, jadi dari teori psikiatri dan psikologisnya seperti itu. Gitu. Iya, dan apa namanya, sangat wajar ya, karena manusia kembali lagi dia makhluk yang terbatas ya kan, dia lemah, dia butuh
dukungan ya. Baginda Rasulullah itu kan pertama kali beliau menerima wahyu itu kan juga stres ya, krisis juga, benar nggak ya? Terus sempat juga ada masa-masanya nunggu-nunggu wahyu nggak datang-datang, krisis juga ya kan. Kemudian pada saat menghadapi istrinya, menghadapi fitnah terhadap Aisyah misalkan, pernah juga ada sedikit konflik sama Hafsah gitu, krisis juga. Sama juga yang dialami Rasulullah itu ya, betul. sebenarnya kita alami juga. Nah, kalau ngomong usia 40 nih, aku jadi ingat firman Allah di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 nih ya. Nah, yang Allah menyebutkan bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya dalam 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa. Nah, ini udah pernah kita bahas nih, doa di usia 40. Iya. Ya, nah ini ada di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 gitu ya. Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Masya Allah, dalam doa ini berarti di usia tadi yang katanya midlife crisis tadi, usia 40 justru Allah perintahkan kita untuk menambah rasa syukur kita gitu. Iya. Jadi memang midlife crisis itu terus kemudian kita jangan mengultimatum diri kita menjadi sebuah yang paling hal yang menyedihkan gitu ya. Tapi Dok, mungkin sama Mama Ica, seandainya ya kalau kita ngomong-ngomong tentang midlife crisis ya, kalau kita diberikan kesempatan memulai ulang satu hal, ini kira-kira apa yang akan kita pilih, yang akan kita ulang dalam satu episode perjalanan kita? Kira-kira apa, Dok? Apa? Walaupun tetap juga ya disclaimer-nya adalah ada sebuah hadis juga yang mengingatkan kita, janganlah kita berandai-andai ya kan, karena kadang-kadang berandai-andai itu pintu setan gitu. Terus yang kedua juga ada ungkapan kalau ada sesuatu yang memang sudah terjadi kita harus bilang qadarullah ya kan gitu, apa namanya, seizin Allah ya, ini hanya obrolan aja ya. Kalau ada yang mau dirubah itu adalah sesungguhnya aku pribadi berharap rahmatan lil alamin gitu loh. Jadi rahmatnya Islam untuk semesta, untuk manusia. Jadi kalau aku bisa mengenal agama lebih baik lagi, lebih awal lagi tentunya ya gitu. Kalau mau berandai-andai sih itu aja sih, akan berdampak tentu pada hidupku kita walaupun gitu. sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang berandai-andai, tapi berandai-andai kita adalah baik kan. Iya, cuman kan nggak bisa lagi ngulang, namanya waktu mah udah kelewat. Jadi kalau ya sekarang ini yang harus disyukuri, yang harus disyukuri adalah kita bisa bermuhasabah, kita bisa bertobat, kita bisa selangkah demi selangkah walaupun kecil, walaupun timi-timi, tapi kita mendekat kepada Allah, itu kan juga keindahan yang luar biasa. Gitu. Jadi mungkin bukan soal mengulang waktu ya, tapi tadi apa yang ketika di usia 40 ke depan ini, apa yang akan kita lakukan supaya kita nggak midlife crisis tadi gitu. Dan kesyukuran, kenikmatan yang luar biasa adalah buat saya ya, itu ketika Allah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk belajar agama. Masya Allah, itu ternyata tidak kenikmatan bisa yang tidak terhingga, diuangkan gitu. Benar. Jadi ketika mungkin di usia 40 sekian banyak orang produktif banget, ya jam tuh istilahnya ditukar dengan pekerjaan untuk mendapatkan harta, walaupun bekerja juga ibadah, tetapi memiliki waktu secara khusus untuk secara sadar, oh aku mau belajar kitab nih, aku mau belajar akidah lagi, aku mau belajar sirah, aku mau belajar kitab adab, mau belajar tazkiyatun nafs, mau belajar tadabbur atau tafsir Quran, itu nilainya mahal, di mana usia 40 sampai 60 orang berpikir aku harus produktif, bekerja, menghasilkan. Artinya jamnya itu ya tadi habis untuk sesuatu yang ya
betul itu jadi jalan ibadah juga, tetapi belajar agama itu sesuatu yang sangat mahal gitu. Karena ternyata belajar agama ini nggak bisa sambil lalu loh. Yes. Ya kan? Iya, benar. Nggak bisa sambil lalu, Iya, misalnya benar, harus di fokus. jam, ini nih ada jeda nih, waktu kerja 1 jam, lihat YouTube. Nggak bisa. Nah ternyata nggak bisa seperti itu. Betul. Dulu saya berpikir bahwa belajar agama itu bisa aja dari YouTube gitu. Ya. Teknologi kan, masa sekarang nggak memanfaatkan teknologi, tapi ternyata ada esensi penting kenapa kita harus bertemu dengan guru. Ya. Iya. Harus tatap muka dengan guru. Karena di YouTube, oke, mungkin kita bisa chat gitu ya, tapi nggak ada interaksi Nggak ada langsung. talaki, iya. Nah, Nah, sendiri. interaksi langsung Kurang. dengan guru ini penting sekali gitu. Karena supaya tidak ada kesalahpahaman, ya. Ketika mungkin kita bertanya, guru juga paham apa yang kita tanyakan dan kita paham dengan jawaban guru itu apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin kita tahu juga gitu. Dan itu interaksi dengan guru secara langsung itu, masya Allah, mahal banget itu. Nggak bisa diuangkan menurut saya ya, nggak bisa direlevansikan dengan nilai mata uang gitu. Masya Allah, ya, sebenarnya kita sama sih, saya juga punya keinginan kenapa nggak dari dulu belajar agama, sehingga ketika kita belajar agama akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa merubah orang-orang di sekitar kita untuk bisa lebih baik lagi gitu. Kerusakan-kerusakan juga tidak semakin masif ya, pengennya gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, dan ini ya kalau kita belajar sirah itu selalu menarik ya, ternyata belajar dari kehidupan sirah ini kita juga bisa belajar nih tentang midlife crisis ini. Apakah Rasulullah ya dan orang-orang di zaman Rasulullah itu juga midlife crisis gitu ya, kita lihat ya. Jadi ini contoh nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah seperti yang tadi Mbak Ica sampaikan, di usia 40 menerima tugas kenabian dan kerasulan, dan Bunda Khadijah di usia 43 tahun ini mengalami perubahan kehidupan dengan tugas kenabian dan kerasulan suaminya. Begitu ya. Pas Bunda Khadijah umur 43 ya? Iya, nah tantangan dakwah itu mulai, ada yang relate ya, ada yang relate. Dan dia Masya udah tahu ya, Allah. karena kalau namanya sahabat deket tuh ya, mulai. Nah, ya, tantangan dakwah mulai berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga. Ya, jadi kan pada masa dakwah terbuka, usia Bunda Khadijah itu 46 tahun. Nah, hingga masa Dakwah pemboikotan total pada usia beliau itu 49 sampai 52 tahun, Masya Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah ini mengalami perubahan dalam pencapaian hidup menuju orientasi akhirat. Bayangkan di usia 40-an loh, ya. Jadi kalau orang bilang, Iya. aduh 40 tuh nanti malah leleh ya, Nah, siapa bilang? dan Justru lihat nih, perjuangan yang justru sebenarnya. ya, Rasulullah dan Bunda Khadijah ini di usia tersebut nih kehilangan kemapanan, harta pribadinya habis digunakan dalam dakwah. Tuh, dengerin jadi adik-adik 40 semuanya tuh nih. bukan malah mapan guys, kalau di dalam core Islam nih. Iya, justru dakwahnya berjuang. kenceng-kencengnya gitu ya. Iya. Nah, bagi orang yang paham, tetapi bagi orang yang di luar sana yang nggak paham, 40 tuh makin kencang-kencangnya kerja, cari kencang-kencangnya uang, cari dunia, uang, dunia. mapan. Ini kok belum Mapan. mapan-mapan, padahal Allah nggak nyuruh mapan. Ya. Itu godaannya. Kehidupan yang tentram di tengah masyarakat seperti dihormati, dipuji, dielukan berubah menjadi permusuhan oleh sebagian tokoh pembesar Quraisy dan pengikutnya. Malah Rasulullah dicaci, dihina, Jadi kalau kita dicaci ya rusak udahlah, personal semua. brandingnya ya seperti itu. Bunda Khadijah seperti itu, benar-benar relate ya apa yang kemudian sebenarnya. selain dari Rasulullah dan Bunda Khadijah, ada dari Abdurrahman bin Auf dan Saudah binti Zam'ah. Jadi kisah Abdurrahman bin Auf ini dapat diangkat pada peristiwa hijrah ke Madinah di usianya yang ke-43 tahun. Jadi saat hijrah ke Madinah itu, Abdurrahman bin Auf itu kan dulunya terkenal yang kaya raya. Tapi Dia ngenolin lagi tuh pas saat hijrah ke Madinah itu Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan seluruh hartanya sekaligus apa? Berpisah dengan salah satu istrinya dan memilih apa? Tetap
yang istrinya itu memilih tetap tinggal di Mekah dengan hartanya, tapi Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan semua hartanya. Jadi di waktu beliau hijrah ini kondisinya kekayaannya itu minus gitu ya. Dan jadi beliau itu benar-benar memulai kehidupan baru gitu, dan di usia 43 tahun. Nah, Bunda Saudah itu adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Nah, mulai dari dampak beliau masuk Islam ya bersama suaminya, hijrah ke Habasyah di tahun 5 kenabian, itu suaminya wafat. Nah, kembali ke Mekah dan turut mengalami peristiwa pemboikotan di Mekah. Nah, pernikahannya dengan Rasulullah itu di tahun 10 kenabian itu usia beliau 55 tahun. Nah, usia istri-istri Nabi itu seluruhnya jauh lebih muda dibandingkan Bunda Saudah. Jadi pernah hendak diceraikan oleh Nabi agar beliau tuh nggak terbebani gitu loh sebagai istri Nabi di usianya yang udah 55 tahun. Tapi beliau ini, Bunda Saudah itu tetap menghendaki dan meminta Nabi mempertahankan dirinya sebagai istri. Jadi bahkan Bunda Saudah itu menghadiahkan jatah malamnya bersama Rasulullah untuk itu istri-istri untuk yang lain. Bunda Aisyah. Iya, dari pelajaran kehidupan yang dialami pada usia parubaya Rasulullah, Bunda Khadijah, Abdurrahman bin Auf dan Bunda Saudah ini mengalami kondisi yang sebenarnya itu bisa menjadi potensi memicu midlife crisis gitu ya. Tetapi mereka apakah mengalami midlife crisis? Ternyata enggak. Dan apa yang menjadi faktor dari terhindarnya midlife crisis itu? Ternyata jawabannya adalah iman. Masya Allah. Masya Allah, kekuatan iman. Jadi kekuatan iman ini adalah kunci, dan ini juga bukan serta-merta, tetapi butuh proses pembelajaran. Betul. Naik turunnya itu adalah biasa, kita nikmati teman-teman semua, dan Tetap kita konsisten belajar. Iman kita terus dikuatkan. Betul, dekat dengan circle yang dan betul. tontonan yang menyenangkan, menyenangkan, bukan menyeramkan. Ini tontonan yang bermanfaat, bermanfaat. dan itu juga dan mencerahkan. membawa Dan keimanan jangan kita nonton semakin Jim baik. Dasim dong ya. Jadi Paranoid, ini paranoid gitu ya. Ya, oke deh, yuk. Ya sepakat berarti, banget ya, yang pasti ternyata kita yang selama ini kita cari bukan hidup yang sempurna, tapi hati yang kembali tenang di sisi Allah. Midlife crisis hanyalah jeda tempat kita belajar untuk kembali pulang. Saya Zuli Kurnia. Saya Dr. Dea. Dan saya Anissa Widayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.